Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini tanggal 22 Oktober 2022. Bacaan inspirasi kita hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ada sebuah keluarga yang sedang diambang perpecahan. Hal ini terjadi karena sang istri ketahuan punya lelaki simpanan oleh suaminya. Awalnya, suami mendapat informasi dari orang lain bahwa istrinya sering bermesraan dengan lelaki lain atau yang sering kita sebut berselingkuh. Karena tak ada bukti, si suami tidak terlalu percaya dengan informasi itu. Ditambah lagi bahwa sejauh ini si suami merasa bahwa tidak ada gelagat mencurigakan dari sang istri. Walau demikian, timbul juga niat dalam hatinya untuk mencari tahu yang sebenarnya. Rasa kecewa pun melanda hatinya, karena pada akhirnya ia dapat membuktikan kebenaran atas informasi yang diperolehnya terkait perselingkuhan istrinya dengan lelaki lain. Sebenarnya hatinya sakit atas perselingkuhan istrinya tersebut, atas pengkhianatan sang istri itu. Namun atas dasar cinta, si suami mampu memaafkan kesalahan istrinya dan tetap menerimanya sebagai istri. Namun dengan syarat bahwa istrinya harus janji bahwa ia tak akan mengulangi kesalahan ini. Atas pengampunan tersebut, sang istri pun menyadari kesalahannya, mau meminta maaf dan berjanji pada dirinya dan pada suaminya tidak akan berkhianat lagi pada suaminya tersebut. Singkat cerita, keluarga ini kembali rukun dan harmonis. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menyadarkan kita betapa kita patut bersyukur bahwa Tuhan itu Maha Rahim dan Maha Belas Kasih. Buktinya bahwa Tuhan berkenan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dari segala keberdosaan yang pernah kita lakukan. Namun tak cukup bagi kita hanya bersyukur. Kita juga perlu rendah hati untuk memohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Setelah kita memohon ampun, tentu ada tindakan nyata yang harus kita lakukan untuk mewujudkan bahwa kita benar-benar mau bertobat. Kita bisa belajar dari kisah keluarga yang saya ceritakan tadi. Saat kita bersalah, kita sendiri perlu rendah hati, menyadari kesalahan,
dan mengakuinya, mau meminta maaf, dan berkomitmen dalam diri untuk hidup lebih baik. Selama kita masih hidup, kita pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk selalu menyadari kesalahan dan keterbukaan hati untuk bertobat. Tanpa kita sadari, kita berkali-kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Demikian halnya dalam kehidupan berkeluarga. Kita juga harus memiliki keterbukaan hati untuk mau memaafkan sesama kita dalam keluarga yang mungkin melakukan kesalahan. Kita bantu mereka untuk bangkit dari keterbatasan mereka, dari kesalahan-kesalahan mereka. Jika kita terbuka memaafkan dan dimaafkan, Tuhan pun akan memaafkan kita, sehingga kita mengalami keselamatan. Semoga amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.